Selamat siang saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam sehat walafiat. Hari ini saya Agus Sahari akan memulai perkuliahan sejarah desain. Mohon saudara-saudara dapat menyimak dengan baik, dan kalau perlu saudara mencatat dan istilahnya mencari buku-buku referensi untuk menunjang perkuliahan ini secara lengkap. Selamat berkuliah dan selamat menyimak. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan perkuliahan sejarah desain. Kita bahas peran Mesir dan alam pikir Yunani dalam membentuk peradaban desain di dunia. Ada satu hal yang perlu saudara ketahui. Mengapa peradaban Mesir penting dalam sejarah desain? Sebagaimana kita ketahui bahwa Mesir, peradaban Mesir purba itu meninggalkan sejumlah artefak yang sampai sekarang masih bisa kita lihat keberadaannya, terutama di bidang arsitektur, teknologi, seni, ilmu pengetahuan, hingga huruf dan sistem pemerintahan. Peradaban Mesir dimulai dari dibangunnya pemukiman di utara lembah Sungai Nil, yaitu yang dikenal sebagai zaman Fir'aun bermula atau sekitar 3200 sebelum Masehi. Salah satu raja Mesir yang diyakini sebagai pemersatu adalah Raja Menes, ya. Dan Raja Menes ini dikenal pengaruhnya sangat luas, mulai dari Mesir Hulu hingga Mesir Hilir. Mesir juga dikenal sebagai satu peradaban yang memiliki adat istiadat, karya seni rupa, karya desain, hingga karya artefak yang abadi yang diakui hingga sekarang. Salah satu yang penting peninggalan Mesir kuno itu adalah susunan kemasyarakatan. Ya, susunan masyarakat itu sampai sekarang tetap diikuti dan dianut oleh sejumlah negara, yaitu adanya hierarki pemerintahan yang dikuasai atau ditentukan oleh seorang raja atau seorang pimpinan. Kemudian di level berikutnya itu ada istilahnya pelaksana tugas atau pendamping raja. Nah, di samping para pejabat pemerintahan ini, di bawahnya ada sejumlah pasukan, ya, yang melindungi kekuasaan raja. Kemudian juga ada para pedagang, ada pegawai, ada pengrajin, kemudian ada istilahnya penghibur dan rakyat jelata. Jadi sistem ini sampai sekarang dianggap sebagai satu sosial piramid atau piramida sosial
yang masih tetap berlangsung. Nah, susunan masyarakat Mesir purba atau Mesir kuno itu dianggap sebagai hal yang misterius. Kenapa misterius? Sebagai satu contoh, ada namanya Fir'aun atau Raja Mesir yang bernama Tutankhamen. Awalnya kita beranggapan bahwa Raja Mesir ini adalah orang super kuat dan mampu mengendalikan masyarakat yang besar. Ternyata fakta-fakta menunjukkan bahwa Raja Mesir ini adalah badannya kecil, hampir tidak normal, pincang, dan usianya baru 9 tahun. Dan raja ini memerintah Mesir yang begitu luas dan diisi oleh berbagai macam hierarki sosial. Dan raja ini hanya berusia pendek, umur 19 tahun sudah meninggal. Jadi bayangkan, Mesir hanya diperintah oleh seorang raja remaja yang berusia pendek dan mampu melahirkan peradaban yang besar. Tingkat dunia ini sangat luar biasa. Dan ini sampai sekarang tidak banyak dicontoh oleh negara-negara setelah itu. Nah, salah satu peninggalan dari Tutankhamen itu adalah ditemukannya peti mati yang terbuat dari emas. Raja Tutankhamen itu dibentuk atau mayatnya dibalsem, kemudian yang dikenal sebagai mumi. Nah, karena Fir'aun ini perawakannya tidak terlalu tinggi, maka dalam banyak patung atau penampilan visual selalu dibayangkan, dibentuk seolah-olah badannya tuh besar, raksasa. Ya, itu terlihat dalam sejumlah peninggalan. Bagaimana raja-raja Fir'aun mulai dari Amenhotep sampai Tutankhamen itu selalu ditampilkan dalam bentuk yang besar. Ini juga tampak skala perbandingan dengan manusia biasa, manusia modern sekarang. Bagaimana pintu gerbang atau patung-patung yang dibuat itu dibuat menjulang sangat tinggi. Peradaban Mesir yang lain yang penting ya itu adalah adanya huruf hieroglif, yang dimana suatu bangsa jika memiliki tradisi menulis, artinya peradabannya sudah setingkat lebih maju dibandingkan dengan peradaban bangsa-bangsa yang masih lisan, hanya disampaikan melalui lisan atau tidak punya budaya tulis-menulis. Hal yang paling penting dari kebudayaan Mesir itu adalah juga ditemukannya sejenis kertas atau papirus yang dipakai untuk media penulisan. Ya, di samping dipakai untuk menulis juga dipakai untuk semacam kulit atau untuk membuat sepatu ataupun sendal. Tapi peradaban menulis di atas kertas inilah yang penting dan membuat bangsa Mesir sampai sekarang masih eksis tingkat kebudayaannya. Ya, di samping peradaban tulis-menulis, peradaban yang lain yang tidak kalah pentingnya itu adalah bahwa bangsa Mesir sudah mengenal
namanya kursi atau singgasana yang terbuat dari kayu yang keras. Dan kayu yang keras itu diukir sedemikian rupa rumitnya sehingga seolah-olah kayu itu terbuat dari emas. Oke. Nah, kalau kita bisa mengukur peradaban Mesir kuno itu dari kemampuan membuat furniture atau kursi atau peralatan lain, di zaman Mesir kuno juga dikenal sejumlah mainan anak atau mainan orang dewasa yang berupa bidak-bidak papan catur. Jadi catur itu sebenarnya awalnya diperkirakan itu merupakan permainan zaman Mesir kuno. Nah, di samping mainan atau alat permainan, yang penting dalam sejarah Mesir kuno itu adalah kereta atau alat transportasi. Mesir kuno sudah mengenal namanya roda yang menggelinding sehingga mampu memindahkan beban dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan roda ini betul-betul penemuan yang luar biasa dalam bidang desain, karena mampu merubah satu kebiasaan dari transportasi menggunakan binatang atau manusia, kemudian dirubah menjadi menggunakan kereta berkuda atau kereta beroda. Nah, kapal Mesir kuno itu juga dikenal sebagai kapal yang cukup maju karena di samping digerakkan oleh para pendayung atau para budak, juga digerakkan atau dikendalikan oleh sistem layar. Kemudian sejumlah perabotan artefak yang tertinggal Mesir kuno begitu beragam, begitu banyak, mulai dari pisau, kapak, tombak, alat pemotong, sampai kepada pengukur waktu. Mesir kuno sudah memiliki. Nah, kemudian juga hal yang tidak kalah pentingnya bahwa Mesir kuno memiliki sejumlah ragam hias yang menjadi ciri identitas peradaban bangsa ini. Nah, hal yang menarik buat kita itu adalah artefak raksasa yang dibangun di tengah padang pasir berupa prisma-prisma yang dikenal dengan piramida. Piramida ini dianggap oleh sejumlah kalangan tidak mungkin dikerjakan oleh peradaban Mesir. Tetapi para sejarah menyatakan bahwa ini betul-betul dibangun untuk tempat pemakaman Fir'aun ketika meninggal. Dan Fir'aun ini memiliki kepercayaan bahwa pada suatu saat nanti dia akan dihidupkan kembali. Oleh karena itu, di dalam piramid ini ditemukan juga sejumlah harta perhiasan Fir'aun yang dibawa atau disimpan dalam kuburnya. Nah, yang penting buat kita, renungan buat kita adalah bagaimana di era sekian ribu tahun sebelum Masehi orang sudah mampu membuat piramida. Padahal daerahnya jauh dari gunung pegunungan, jauh dari lautan, jauh dari sumber-sumber batu. Sedangkan piramida sebagian besar
terbuat dari batu yang amat keras dengan berat sekian ton. Bagaimana mengangkatnya? Bagaimana menyusunnya? Itu yang menjadi pertanyaan manusia modern sekarang ini. Oke, cukup. Sekian penjelasan mengenai peradaban Mesir. Terima kasih. Oke, setelah Anda mengikuti perkuliahan daring sejarah desain, apa yang Anda peroleh dalam mengamati materi tersebut? Apakah Anda memperoleh wawasan baru? Apakah Anda bisa mengamati perubahan-perubahan yang terjadi? Apakah ada manfaatnya buat pengembangan desain yang Anda akan lakukan di masa yang akan datang? Jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum jelas mengenai materi perkuliahan, silakan Anda mengirim pertanyaan itu melalui WA ataupun MS Teams ataupun Facebook, dan saudara selalu bersemangat. Sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih.